Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki, Mas Nawir, Hilman, sama Safwan. Ya, Safwan. Padahal saya punya teman Safwan di Pekalongan itu, Safwan. Ya. Lama nggak ketemu. Ini rangkaian kegiatan rutin dari Yayasan Merpati. Sebelum turun ke lapangan, ada pembekalan secara aspek konseptual terkait mengenai materi hukum. Kemarin kita bicara mengenai eksistensi hukum dengan segala permasalahannya. Esensinya hukum itu saya prinsipnya mengacu pada pendapat Cicero kemarin, ekuivalen dengan permasalahan. Adanya selalu ketimpangan antara dasolon dengan dasayen, adanya dispute, itulah ruang hukum itu masuk. Ada dispute antara hak dan kewajiban. Kemudian kita ngobrol-ngobrol tepatnya ya, kemarin bicara pembuktian, saya pikir nanti perlu ada materi 2, pembuktian. Secara hukum itu netral, bagaimana hukum bergerak itu tergantung pembuktian. Bedakan antara fakta dengan realita, fakta, realitas dengan peristiwa, bahkan peristiwa hukum. Hukum itu mengacu pada peristiwa hukumnya. Fakta itu sebuah hukum itu harus mengacu pada berbasis pada fakta-fakta, ya. Jangan main pendapat dulu, mengacu ke fakta-fakta. Fakta itu apa sih? Ya kalian hadir di sini, fakta bahwa HP itu dipegang tangan kamu, gitu kan? Itu sebuah fakta. Sebuah peristiwa itu ya kejadian, ya. Fakta dan peristiwa apa bedanya, gitu kan? Bahwa kamu kesini naik motor, kemudian kamu bertemu dengan seseorang, ya kan? Terus terjatuh atau kamu menemukan sesuatu, itu peristiwa. Kapan sebuah disebut peristiwa hukum? Ya ketika tadi ada dispute hak dan kewajiban. Ketika terjatuh yang kemudian akibat jatuh itu diakibatkan oleh siapa. Kalau jatuh tunggal hanya sebagai sebuah peristiwa, kita bisa diskusi sih apakah itu peristiwa hukum atau sebuah peristiwa saja. Nah, peristiwa hukum itu mengacu ke fakta-fakta. Jadi sebelum masuk ke materi pembuktian, saya perlu ingatkan bahwa hukum itu netral, bahwa hukum itu dia itu mati. Kapan dia itu hidup, ya tergantung faktanya seperti apa, peristiwa hukumnya seperti apa, bukti-bukti apa yang didapat, yang ditemukan, sehingga hukum itu bisa berjalan, bisa hidup itu tergantung bukti. Ada sebuah peristiwa korban dan pelaku menghadap Anda. Korban tidak selamanya dia korban dan pelaku tidak selamanya pelaku. Kapan korban disebut korban, pelaku sebagai pelaku, tergantung bukti yang kita temukan, tergantung bukti. Dan itulah disebut bahwa hukum itu sangat syarat dengan perspektif tafsir. Tergantung sudut pandangnya. Anda di posisi ada di mana? Apakah ada di posisi korban atau di posisi pelaku? Itu sangat mempengaruhi bagaimana suatu peristiwa hukum, posisi konstruksi sebuah peristiwa hukum. Tentu kalau Anda selaku kuasa hukum dari korban, tentu akan membangun sebuah narasi, argumentasi yang membela kepentingan dari korban. Demikian juga sebaliknya. Makanya argumentasi kita selaku lawyer itu bagaimana dinamis, kita di posisi yang mana. Berdasarkan apa? Kebaikan kebenaran, ya undang-undang gitu kan, bahwa ada hubungan hukum berdasarkan surat kuasa, undang-undang kita membela kepentingan klien sesuai dengan batas kewajaran, bukti-bukti, dasar argumentasi yang cukup. Nah, mengawali materi pembuktian ini teman-teman, saya memulai dengan sebuah kisah cerita Ali bin Abi Thalib, Imam Ali karamallahu wajh. Dia pernah kehilangan baju zirahnya, ya. Kemudian dia mengadu di hakim qadhi, ya. Kemudian waktu itu beliau sebagai khalifah, ya, pemimpin, tapi dia pakai jalur-jalur saluran-saluran kenegaraan itu dia pakai gitu, pemerintahan dia pakai, dia lapor ke hakim sampai singkatnya dipertanyakan mana apakah ada buktinya, ada saksinya, nggak ada. Kemudian dilepaslah singkat cerita orang yang tertuduh tadi dilepaskan karena tidak ada saksi gitu. Nah, nulus tesis, jangankan saksi satu saja kan bukan saksi. Kalau perspektif di hukum barat itu kan nulus tesis, saksi itu kan 2 ya.
Kalau di perspektif Islam itu kan saksi ya kalau perempuan 4, gitu kan. Kalau laki ya cukup 2, gitu kan. Tapi ini dalam riwayat secara singkat digambarkan tidak ada saksi, gitu kan. Kemudian dilepas sampai akhirnya konon riwayat menceritakan bahwa seorang tersebut masuk Islam. Dia terharu, dia simpatik bagaimana seorang khalifah pemimpin tidak menggunakan kekuasaannya, tapi dia menggunakan saluran-saluran lembaga peradilan yang ada pada saat itu. Dan dia mengakui bahwa ini memang baju zirahmu. Tapi yang ingin saya ceritakan bahwa proses hukum mandek. Tidak bisa seseorang diperiksa, diputus sebuah perkara ketika minim dari bukti, tidak ada pembuktian. Dalam sistem pembuktian kita itu disebut pembuktian negatif, artinya itu tidak cukup 2 alat bukti. Kalau hakim ragu, tidak yakin, tidak cukup. Tapi sistem pembuktian kita tidak menganut juga keyakinan hakim murni. Jadi keyakinan plus minimal 2 alat bukti. Yakin ini bukan terpisah dengan 2 alat bukti ya. Pasal 3183 KUHP ya. Sekurang-kurangnya itu dua alat bukti dan keyakinan hakim. Keyakinan dimaksudnya terhadap alat buktinya. Jadi bukan terpisah. Saya pernah, benar-benar pernah di tahun ini dapat putusan di tingkat banding, itu hakim memutus berdasarkan keyakinan. Saya lakukan perlawanan kasasi berdasarkan kuasa dari klien, itu klausul frasa keyakinan itu nggak boleh. Hakim nggak boleh dalam memutus yakin. Yakin itu ada di rasa, ada di pikiran. Ada frasa yakin, itu kami serang di situ. Dan alhamdulillah di kasasi menang, dan di tahun ini juga PK juga menang juga. Jadi berangkat hakim tidak boleh mengacu pada keyakinan. Tapi keyakinan yang dimaksud ini inheren, satu kesatuan dengan minimal dua alat bukti. Itu mengawali pembuktian, cerita yang fenomenal yang selalu mengawali pada sesi pembuktian. Teman-teman, bukti itu sebuah common sense, sebuah logika yang umum. Seringkali kita dalam hal hubungan kemasyarakatan, sosial, itu buktinya mana? Kan gitu, buktinya mana? Jadi sesuatu yang sudah jelas seringkali tidak memerlukan penjelasan lebih. Ya, terhadap hal yang sudah jelas tidak diperlukan lagi penafsiran. In claris non fit interpretatio. Ya, jadi sesuatu itu kalau sudah jelas, sudah dipengetahuan secara umum, tidak perlu lagi. Jadi saya tidak menemukan satu definisi yang cukup memuaskan rasa dahaga akan pengetahuan apa itu bukti, gitu kan. Karena kalau teman-teman baca pendapat Yahya Haraha, pendapat beberapa pakar hukum subjekti dan lain-lain, Simorangkir, bukti Anda bisa baca, pastikan ya. Saya tidak kutip, tapi saya baca, saya perlu sampaikan, semuanya pembuktian itu mengarah pada hukum acara. Jadi perspektif hukum, bukti, pembuktian itu mengarah pada hukum acara. Proses peradilan, bagaimana proses mencari, menggali, memberikan keterangan-keterangan untuk menambah keyakinan hakim dalam memeriksa, memutus. Jadi kata kunci pembuktian itu di hukum acara, teman-teman. Tapi secara praktek kita tahu bahwa bukti itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Saya nggak bisa bayar, saya nggak ada duit, mana buktinya, gitu kan? Mana m-bankingnya, lihat, ya kan? Saya belum tahu isi dompetmu, isi rekeningmu, ya kan? Bisa dibuktikan, oh ini, iya bisa jadi sudah ditukar pindah, biasa gitu kan? Itu HP milikmu, ya kan? Ada dalam asas itu yang sangat terkenal dengan pembuktian itu actori incumbet probatio. Actori incumbet probatio. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. HP itu milikmu. Saya bilang enggak, itu milikku, ya kan? Ya saya yang harus membuktikan. Apa bukti kirimnya ini, bukti belinya ini, gitu kan? Actori incumbet probatio. Pelaporlah yang memiliki beban pembuktian untuk membuktikan. Penggugatlah yang memiliki beban pembuktian untuk membuktikan. Pengadulah yang memiliki beban pembuktian untuk membuktikan. Makanya JPU di tingkat pidana memiliki beban pembuktian dibanding terdakwa. Beban pembuktiannya ada di pihak yang menuntut, yang mendakwa, kan begitu.
Nah, kalau bergeser beban pembuktian itu ada pihak yang tertuduh, ada pihak yang terlapor, bergeser saja itu kacau, Pak. Ya kan? Bagaimana orang yang menguasai objek tanah atau ada pihak yang tertuduh, dia diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuktikan. Pembuktian berbalik itu kan ada sama tindak pidana korupsi, PPAT ya, pencucian uang ya kan, kemudian termasuk kejahatan-kejahatan yang dianggap khusus ya, termasuk kejahatan yang secara eksplisit dituangkan dalam undang-undang. Secara umum pembuktian itu ya berlakunya aktori incumbent probatio yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Itu prinsip pembuktian seperti itu. Nah, hukum pembuktian adalah aturan hukum yang mengatur cara. Cara apa? Cara pembuktiannya seperti apa? Cara. Bicara cara itu kan bukti itu harus legal loh. Kalau Anda bukti itu didapat secara ilegal, itu cacat prosedural, ini cacat hukum, ya kan? Gugur itu. Jadi cara memperolehnya itu harus benar. Kemudian Anda nanti caranya itu terkait apa alat pembuktiannya. Bukti itu yang disebut bukti adalah bukti asli, kopi dari asli. Ya, pengembangan dari ITE ada kopi dari print. Sepanjang kopi dari print itu aslinya itu real ada, sertifikat misalkan ada itu. Sertifikatnya memang digital gitu kan. Memang ada digitalnya gitu. Tapi bukan kalau sertifikatnya fisik kemudian PDF-nya dianggap kopi dari print, nggak bisa. Kopi dari kopi itu aslinya ada kok, ya kopi dari asli. Yang kopi dari print bukan PDF. Kalau memang sertifikatnya itu adalah elektronik gitu kan, kopi dari print. Memang aslinya secara digital itu pengembangannya. Kopi dari kopi tidak memiliki nilai pembuktian. Kopi dari kopi itu hakim tidak terikat. Kopi dari kopi itu hanya bersifat sebuah keterangan saja. Nah, menarik nanti ada di jurisprudensi, teman-teman bisa cek. Kopi dari kopi memiliki tingkat penilaian persis seperti aslinya. Saya pernah lakukan itu di Medan waktu sidang itu, di Padang Sidampuan. Kopi dari kopi dapat dianggap asli sepanjang kopinya itu, dokumen kopinya itu tidak keberatan dengan sepengetahuan lawan. Jadi kalau prinsipal muncul di pengadilan itu menarik buat menguatkan pembuktian. Walaupun kopi dari kopi, tolong catat majelis hakim, panitera yang terhormat, agar kiranya dokumen kopi dari kopi ini dianggap asli karena pihak terkait tidak keberatan, memang benar objek itu beralamat ini sesuai nomornya sekian itu. Nggak ngerti, yang lain diam itu. Saat itu ada jurisprudensinya. Ya, jadi hukum perdata kan terikat sama keberatan atau tidak keberatan. Sepanjang pihak tidak keberatan, itu hakim perdata bisa saja dapat menerima. Jadi teman-teman beda perspektif pembuktian di perdata sama pidana. Kalau pidana itu pembuktian itu beban buktian dari jaksa. Kalau di perdata itu beban pembuktiannya itu ada di para pihak. Hakim sifatnya pasif, menerima dokumen-dokumen yang terima. Makanya kalau di perdata teman-teman, ini perlu saya tekankan ulangin lagi. Kalau ada segala argumentasi klaim-klaim, misalkan terkait gonogini, menyangkut mengenai hak asuh anak, argumen dari lawan, penggugat atau tergugat menyatakan beberapa hal yang sebetulnya tidak sepenuhnya dilakukan, terkait misalkan nafkah. Ya harus dipatahkan itu, bahwa nafkah itu ada uangnya itu sekian, atau terkait mengenai gonogini, objek gonogini itu adalah perolehan sejak perkawinan dilangsungkan. Sebelum perkawinan dilangsungkan bukanlah objek gonogini. Itu harus mampu dibuktikan, ditangkis. Ketika hak tangkis, penjelasan dari lawan nggak muncul, hakim akan menganggap bahwa itu dianggap benar. Makanya putusan itu kita sudah bayangkan, hakim akan memutus berdasarkan proses adu argumen. Makanya ada jawab jinawab kan, jawab jinawab. Jadi hakim memeriksa hanya di tingkat sejauh para pihak mengajukan pembuktian. Hanya itu, beda pidana. Pidana hakim dapat mengejar, memanggil pihak-pihak yang turut terkait suatu peristiwa itu. Jadi bagaimana upaya cara mengatur cara perolehan, cara menghadapkan bukti ke majelis hakim, kemudian alat
alat bukti, ya, bedakan antara alat bukti dengan barang bukti, ya kan? Kan sering disebut kalau di berita barbuk, albuk jarang tuh, albuk ya kan? Masyarakat tahu barbuk, barang bukti dia lebih umum dari alat bukti. Alat bukti adalah bagian dari barang bukti. Alat bukti itu apa yang sesuai dalam hukum acara, mana saja yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Jadi barang bukti lebih umum dari alat bukti. Alat bukti lebih spesifik, lebih khusus. Kemudian proses pembuktian, ya, pembuktian. Jadi dalam perdata itu jawab jinawab. Setelah itu bukti surat dulu atau bukti saksi, keterangan saksi dulu. Kalau di perdata, surat dulu, ya kan? Nah, pernyataan atau segala keterangan pernyataan yang kita ajukan tertulis itu munculkan saksinya. Kalau dia hanya keterangan saja, surat pernyataan orangnya tidak dihadirkan, ya sifatnya hanya keterangan. Dia akan menguatkan kalau dihadirkan. Misalkan pernyataan atau perjanjian itu, dihadirkan orangnya. Jadi pembuktian itu satu kesatuan, saling menguatkan. Hakim akan mengecek satu bukti satu dengan yang lainnya, satu bukti surat dengan bukti keterangan saksi. Ya. Ditopang lagi, ditambah lagi sama ahli. Ahli makanya tidak muncul di perdata. Sebetulnya ada di pasal yang lain, karena beban pembuktian itu nanti saya mau ceritakan secara hierarkis alat bukti itu. Kenapa di perdata itu didahulukan surat, sedangkan di pidana didahulukan saksi. Itu pembuktian utama. Begitu. Jadi mengatur cara bagaimana mendapatkannya, bagaimana alat bukti itu ada, kemudian apakah cukup ataukah kurang atau nggak ada. Ingat, kalau nggak ada nggak bisa gerak ini hukum acara. Berarti bagaimana lawyer itu, penegak hukum itu, kita ini sebagai paralegal atau sebagai kuasa dari prinsipal dari pemberi kuasa, bagaimana meningkatkan kualitas alat bukti. Ya, menciptakan. Orang jangan berhenti pada alat bukti yang ada, tapi bagaimana menciptakan, membuat. Kalau belum ada perjanjian, bagaimana dibuat. Kalau belum ada hubungan hukum, bagaimana hubungan hukum. Walaupun perjanjian itu dalam undang-undang bisa saja secara lisan, tapi pembuktian akan menarik kalau dibuat secara tertulis. Kalau ada keterangan-keterangan yang menceritakan saksi terhadap suatu peristiwa itu memang terjadi, masuk gitu. Ya. Tapi kalau nggak ada, itu pentingnya surat. Proses pembuktian, jadi pembuktian surat, ya, baru kemudian keterangan saksi. Tapi kalau di pidana apa? Kalau di pidana itu kan beban pembuktian ada sama jaksa penuntut umum. Dakwaan itu diperoleh dari mana? Dari bukti permulaan. Iya, berarti kewenangannya minimal 2 alat bukti permulaan. Ada kewenangannya di mana? Tahap apa? Tahap polisi, lidik, penyidikan itu kan. Jadi dasarnya BAP itu kan, dakwaan. Kalau tuntutan itu dasarnya dari mana? Tuntutan itu dakwaannya dari fakta persidangan. Tuntutan, jadi pastikan kalau tuntutan itu harus berbeda dengan dakwaan. Dakwaan mengacu pada berita acara, proses yang minimal 2 alat bukti tadi. Minimal 2 alat bukti artinya untuk menuju dari lidik ke sidik kan, terpenuhinya itu. Kewenangan ada di polisi untuk menentukan di tingkat dari lidik ke sidik, sampai kemudian P21, sampai kemudian dilimpahkan, lahirlah sebuah produk jaksa penuntut umum itu dakwaan, dasarnya dari BAP, saya ulangi. Nah, pastikan dakwaan itu berbeda dengan tuntutan. Tuntutan itu sudah berevolusi. Tuntutan itu bukan lagi mengacu ke dakwaan. Kalau ada tuntutan sama dengan dakwaan, artinya kita dapat klaim, kita dapat katakan, kita dapat bilang ke jaksa, mata terpasang namun tidak melihat, telinga terpasang namun tidak mendengar. Dia mengabaikan fakta-fakta persidangan. Jadi tuntutan harus mengurai fakta-fakta di persidangan terkait mengenai keterangan saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan, termasuk ahli dan termasuk keterangan terdakwa, ya kan? Baru setelah itu kan tuntutan, ya kan? Dasar dari tuntutan itu terus habis tuntutan pledoi, ya, pembelaan. Nah, teman-teman, pembuktian
Seringkali teman-teman kita lawyer yang muda, ini ada krisis proses pencetakan kaderisasi seorang akademisi SH menjadi lawyer. Ada proses karbit cepat gitu kan, tanpa magang 2 tahun sekarang sudah banjir, ada apa namanya, tsunami, ada limbah banjir lawyer. Satu asosiasi advokat dengan asosiasi advokat lainnya banyak-banyakan memproduksi, mengeluarkan tanpa proses itu semua kan. Banyak, bukan hanya di lingkungan kita, secara umum. Dokter ada asosiasi IDI, Ikatan Dokter Indonesia, notaris ini, gitu. Hanyalah lawyer asosiasinya yang 100 lebih. Satu sama lain saling memproduksi, saling mencetak gitu. Nah, disitulah pentingnya bagaimana menjadi pribadi lawyer, menjalankan profesinya bukan hanya sebatas simbolik formalitas, namun integritas penguasaan terhadap materi masalah. Di situ teman-teman saya mau menyampaikan bahwa pledoi itu bisa disisipin Anda daftar alat bukti. Walaupun beban pembuktian itu ada sama JPU, pledoi itu jangan lolos pledoi begitu saja. Berikan daftar alat bukti dan lampiran-lampiran yang menguatkan. Pertarungan, jadikan ruang pengadilan itu sebagai sebuah panggung. Bagaimana terdakwa itu sebagai pahlawan, kan gitu idealnya kan, secara pragmatis, secara bagaimana klien kita itu dijadikan sebagai sosok yang menarik. Kadang ada klien kebablasan, kita bela, dia lupa terhadap kesalahannya. Sebetulnya kan salah, dalam pidana kan ada namanya hak ingkar, ya kan. Nah, nasihat hukum pertama lawyer itu biasanya kepada pelaku pidana itu, jangan ngaku gitu kan. Tapi catatan ingat, jangan ngaku itu sepanjang pembuktian nggak terungkap. Kasus Sambo, Teddy Minahasa, dan kasus yang lain, seringkali kebablasan nggak ngaku, selamanya nggak ngaku ketika pembuktian itu muncul di permukaan. Cepat berubah, ngaku. Gitu. Jadi proses akan lebih baik. Tapi kalau begitu ngaku di awal, polisi, penyidik, tingkat sidik lidik, sampai ke penuntutan, nggak bekerja, Pak. Ya kan? Saya tugas dia adalah mengungkap kebenaran material yang kemudian akan diuji oleh hakim. Jadi hak ingkar itu sebetulnya harus dipahami untuk pembelaan dia secara ada tahan badan, secara HAM akan tergadaikan. Jadi boleh hak ingkar bahwa kesalahan itu dia yang tahu, Tuhan yang tahu, oke, itu. Tapi ketika muncul pembuktian di permukaan, tidak ada lagi dasar untuk lari dari fakta itu, ngaku akan lebih baik. Jadi hak ingkar itu harus dipahami teman-teman, dua mata pisau yang satu sisi positif, satu sisi negatif. Dan sejatinya setiap teori, setiap keilmuan, setiap hak itu seperti itu kan, dua sisi mata pisau. Hak ingkar kapan dilakukan? Tidak seluruh hak ingkar dilakukan. Mudah, buka, itikat baik, lebih baik itu bisa menjadi fakta, akan menjadi pengurang. Ada klien saya pernah pembunuhan anak remaja, tawuran, yang 2 itu melakukan banding, yang 1 enggak. Dan sebelum surat kuasa itu dibubuhkan, diberikan ke kami memberikan syarat datang ke korban. Berani enggak? Enggak berani, Pak. Mohon temenin. Dari tim menemenin, minta maaf, kasih uang sukarela, ditolak gitu, dan kami tahu itu akan ditolak, tapi upaya itikat baik itu harus dibuktikan. Sampai persidangan di tingkat pertama itu, hakim menanyakan, siapa dari para korban ini yang sudah datang? Langsung dia menunjuk, ini Pak, kuasa hukum, penasihat hukum Pak Ibrahim, kami udah ke keluarga korban. Bukan menjadi pengurang, tapi secara etik, secara moral, dan bentuk pertanggungjawaban dari keluarga itu muncul, real gitu, bahwa memang salah, diakui gitu. Ketika tidak ada upaya untuk menutupi, ngaku di awal. Jadi hak ingkar itu jangan kebablasan. Kadang kita membela klien, sampai pada tahap tertentu klien lupa terhadap kesalahannya, ya kan? Nah, itu jangan lebay juga membela klien. Kita dudukkan bahwa posisinya itu, satu sisi kita membela kepentingan klien ini terhadap lawan, namun satu sisi tugas sebagai lawyer Anda, lawyer muda, bagaimana mengawal proses ini berjalan sesuai hukum dan tidak kebablasan ini klien. Nah, bangunannya itu trust. Saya sering ngomong, tidak ada proses debat dalam antara kuasa hukum dengan kliennya. Nggak ada proses debat. Yang ada itu adalah nasihat hukum, pemberian. Karena hubungan hukum antara lawyer dengan klien itu superior inferior.
Kalau ada muncul di perjanjian itu sah saja. Silakan, equality before the law, sama kedudukannya di hadapan hukum. Namun posisi pemberi kuasa, klien itu kan memberikan kuasa. Bangunannya itu trust. Kalau posisi trust, kepercayaan itu Anda diragukan, sudah mulai mengikis, lepaskan. Nggak usah menjadi beban, fokus pada perkara yang lain. Jadi kalau ada klien debat, hindari debat. Artinya dia mulai mempermasalahkan Anda tidak layak dipercaya. Dan saat itu bagaimana kita menampilkan supaya dia percaya ke kita. Seiring waktu dengan proses penanganan itu, keyakinan itu menambah. Tapi kalau keyakinan itu berkurang, yang kemudian dituangkan dalam perjanjian atau konfirmasi penanganan, ada beberapa rangkaian yang membuat kesalahan problem ada di klien, cepat lepaskan. Yang terjadi fakta saat ini kita mendengar, melihat seringkali lawyer dilepas kuasa, ya kan? Nah, itu kan ada akumulasi kekecewaan kalau sampai kemudian kuasanya dicabut oleh klien. Dan sebetulnya kita bisa menangkap hubungan klien ke kita seperti apa, gitu. Dan kalau bisa, karena officium nobil, kita sebagai profesi terhormat, kita membantu, ya tangkap pesan-pesan bagaimana. Teman-teman tulus, integritas, punya kemampuan, klien nggak akan kemana. Tapi ketika integritas kemampuan nggak ada, kesibukan, cara komunikasi yang bermasalah, ya bom waktu, kuasa akan dicabut. Terus dia diam, dia akan bercerita. Demikian juga prestasi juga Anda bagus, dia akan bercerita, demikian sebaliknya. Gitu. Jadi sekali lagi proses pembuktian itu di pidana itu beban pembuktian JPU, tapi jangan beri ruang kosong. Ya, jadi pertarungan nanti strategi memenangkan perkara baik secara non litigasi perdata atau pidana, teman-teman mainkan, jadikan itu panggung. Sidang tetap jalan, bagaimana di luar sidang juga tetap jalankan. Nah, itu butuhnya tim. Yang tadi saya obrolan bagus tuh, bahwa kantor hukum mengolah, menangani sebuah permasalahan, dibutuhkan tim peran dari tim yang ada. Jadi sidang jalan, litigasi jalan, tapi seni beracara jalan, bagaimana di luar juga dimainkan dalam bentuk media, dalam membangun opini, dalam membentuk pembuktian-pembuktian yang baru, mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait secara langsung maupun secara tidak langsung. Saya menangani dengan tim perkara pidana, di ruang sebelah itu dituntut 12 ya, dituntut, diputus 9 tahun. Sidang saya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, diputus bebas. Diputus bebas. Pasalnya sama, tindak pidananya sama, itu. Deliknya sama. Saya perlu share ke teman-teman, selain sidang jalan, saya tahu permohonan tes DNA akan saya tolak. Saya tahu saya permohonan terhadap pihak penyidik dan ini akan ditolak, tapi penyidik hadir. Kuasa hukumnya termasuk hadir, tidak keberatan itu. Diputus itu akhir 2024. Kemudian jaksa penuntut umum mengajukan kasasi, ya, bukan banding, kasasi karena putusan bebas. Baru kemudian putusan kasasi menerima, mengabulkan putusannya. Tapi kan saat ini saya juga nggak ada komunikasi juga dengan klien. Dia udah menghirup udara bebas. Dalam perkara yang lain, pada saat diputus bebas itu kemudian jaksa mengajukan kasasi, itu posisi masih ditahan dalam perkara yang lain. Sampai kemudian begitu putusan kasasi, permohonan kasasi diterima, tetap ditahan. Tapi kemarin alhamdulillah ya banyak ya keberuntungan bisa sebut, dan itu bagian dari perjuangan, bisa diputus, bisa dilepas. Saya sempat dihubungi, ditanya, Pak kemana Pak? Saya nggak tahu, memang terputus komunikasinya. Baik, jadi sekali lagi di perdata hakim memutus itu berdasar argumentasi para pihak, hanya itu. Jadi ketika ada klaim-klaim itu harus diruntuhkan, ya. Tapi pembuktian tidak hanya bersifat klaim, tapi harus berbasis data, dokumen, dan fakta-fakta hukum, gitu. Nggak bisa bercerita. Kita lagi ada pihak hakim yang akan memutus sebuah perkara. Kalau di pidana, sekali lagi beban pembuktian walaupun ada sama jaksa penuntut umum, perhatikan tetap terdakwa atau penasihat hukumnya jadikan itu sebagai sebuah panggung, pertarungan habis-habisan. Anda kalau mau tarung sama orang, ada batu, ada kerikil, ya kan? Itu kan nggak boleh. Eigenrechtting,
persekusi, main hakim sendiri. Pertarungan yang benar adalah melalui pengadilan. Dalam pengadilan itu pertarungan senjata itu adalah alat bukti. Bukti apapun hajar, gitu ya. Nanti terkait strategi penanganan menang di perdata, di pidana itu tersendiri nanti, termasuk fontnya, termasuk surat bagaimana 5 menit itu hakim menangkap pesan. Jangan berdayu-dayu, jangan banyak halaman. Itu kan ada ruang potensi diserang dari lawan. Berbasis data, berbasis fakta, singkat, padat, kira-kira hakim memeriksa 5 menit, pesannya udah dapat. Beri perihal yang cocok. Makanya Anda kalau tahu dalam posita, dalam petitum, pastikan paling tidak ada hubungan hukum, kemudian prestasi atas hubungan hukum itu apa yang harus dijalankan, ada wan prestasi, kalau di wan prestasi atau di PMH, kalau di pidana itu pastikan unsur-unsur tindak pidananya itu menyalahi, ya kan, tidak sesuai, tidak dapat diterapkan. Actus reus antara perbuatan dengan pasal itu tidak sesuai dengan cara bagaimana. Kalau jaksa itu meyakinkan dengan cara bagaimana itu memenuhi unsur, dengan cara bagaimana kalau persepsi penasihat hukum itu supaya tidak tertemu, tidak kayak puzzle gitu, tidak nemu. Memenuhi unsur, actus reus mens rea, apabila terpenuhi unsur antara perbuatan, peristiwa dengan pasal. Kan seperti itu. Kita kan berbalik pembuktiannya dengan jaksa penuntut umum, dengan lawan. Nah, itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, pidana seringkali dulu saya temukan, nggak tahu sekarang saya nggak memikirkan, tapi prinsipnya teman-teman mungkin akan diketawain, mungkin akan ditolak terkait alat bukti yang diajukan penasihat hukum pada saat pidana. Tapi itulah bentuk perlawanan, perjuangan, titik darah penghabisan kita. Pledoi lampirin dengan bukti-bukti yang ada, baik secara aspek apapun, aspek ekonomis, psikologis, ekonomi, filsafat. Makanya sebuah surat yang baik itu apabila memenuhi beberapa aspek. Selain pendapat hukum mengacu pada aspek yuridis normatif, mengacu pada fakta-fakta, teori-teori itu kadang kita perlu atraksikan. Kita perlu mainkan itu. Teorinya ini apa yang cocok. Landasan konseptualnya itu apa. Itu perlu di situ untuk meyakinkan landasan teori hakim dalam menimbang pertimbangan putusannya. Kemudian kembali ke apa dan mengapa pembuktian itu mengapa perlu. Saya tadi jawab secara material, ya kita lazim dalam kehidupan sehari-hari secara bukti. Namun sekali lagi pendapat ahli mengarahkan bahwa bukti itu seringkali bicaranya itu formalistik, hukum acara. Kalau ngomong bukti itu hukum acara, gitu. Anda bisa cari itu. Hukum, makanya disebutkan bahwa hukum itu memuakkan. Seringkali aspek hukum formil mengabaikan kebenaran material. Ya, formil hukum acara mengenyampingkan material. Ya. Kan sekarang gini, bahwa saya mau nyebut lupa lagi namanya. Safwan memiliki piutang. Safwan memberikan hutang kepada Hilman. Oke, Hilman berarti posisinya berhutang. Ya. Hilman wajib membayar nggak kepada Safwan? Hukum acara perdata, seseorang berhutang tidak wajib membayar secara hukum. Pernah dengar nggak? Iya? Dia punya hutang padamu, wajib bayar nggak? Namanya hutang. Wajib. Hutang wajib. Tahu-taunya nggak wajib. Secara etik wajib. Secara hukum Hilman nggak wajib bayar. Kapan Hilman wajib membayar hutang? Setelah ada perintah bayar, setelah ada invoice, setelah ada tagihan. Jadi penting itu. Makanya perbankan, kreditur leasing itu bahasa belum jatuh tempo dia menagih, mengingatkan. Sejak mengingatkan itulah kewajiban itu melakukan hak menagih. Hak kreditur ada 3. Menagih, lelang, kalau ada hati, casing. Bisa dijual itu hak piutang itu. Nah, sekarang permasalahannya siapa saksimu?
Nggak ada. Mana buktimu? Nggak ada. Itu secara material kamu memiliki hubungan hukum kan, terikat. Namun faktanya apa? Secara formil nggak ada kan. Jadi masuk ke pengadilan nggak bisa. NO. Tidak diterima. Jadi seringkali pertarungan itu formil dengan material. Seringkali kebenaran material itu dikesampingkan dengan kebenaran formil. Anda tahu yang terjadi saat ini, TNI membawa orang narkoba, tidak pidana narkoba, ke polisi, kemudian sama polisi dilepaskan, TNI-nya rame. Ini pekan ini lagi rame. Itu TNI bagus. Bagian dari masyarakat hukum, masyarakat sadar hukum, dia peduli, dia nemukan TNI. Sebetulnya kan bukan hanya TNI, siapapun yang melihat sebuah tindak pidana kejahatan, dia memiliki kewajiban untuk mengadu, untuk melaporkan, kan gitu. Undang-undang narkotika juga seperti itu. Ya, kalau tidak kan omisi, kita tindak pidana juga ketika membiarkan. Iya, turut serta. Tindak pidana omisi. Iya, bagian dari itu kan, membiarkan. Ya, paling nggak mengadu, melaporkan, gitu kan. Itu benar sebetulnya. Polisi juga melihat ketika bawa nih si orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang narkotika, dia tidak melihat ada buktinya. Dia nggak bawa barang, dilepas. Sebetulnya polisi secara material, dia punya hak kewenangan untuk menggali. Ya, ketika dia ngaku, bisa diproses. Ya, dan pada tindak pidana dugaan yang lainnya kan penyidik itu kan sebetulnya aslinya kan punya kemampuan interogasi, investigasi, mengejar. Polisi ngambek. Sama halnya pertarungan material vs formil itu kayak misalkan di Jatinegara, inget nggak? Bos roti memukul kekerasan kepada karyawannya, buat laporan nggak diambil, nggak dijemput-jemput, sampai akhirnya dia kabur. Anak bos rotinya itu di mana itu, daerah Puncak apa, di villa gitu. Nah, viral nggak dijemput. Ya kita tahu bahwa polisi belum memenuhi unsur, masih dilidik, belum bisa dijemput gitu kan. Nah itu seringkali seperti itu. Kasus ini juga waktu di rest area TNI, mobil penggelapan leasing, kemudian si penyewa melapor ke polsek. Kemudian polsek ya buat laporan dulu, lama kan, akhirnya ditinggal sampai akhirnya dia ngejar ke rest area, ditembak lah, memang benar mati kan. Situ. Jadi teman-teman, kebenaran formil sering mengabaikan ke material. Jadi atas dasar prosedural, atas dasar SOP gitu kan. Jadi dasolen dengan dasayan itu seringkali memang yang kita temukan. Jadi ya polisi punya kewenangan secara material, secara moral, tapi dia terjebak pada formalitas prosedur cara kerja. Kita mengerti petanya gitu kan. Makanya perlu ada kesadaran dari penegak hukum bahwa ini kondisinya seperti apa. Dan kadang kondisi kultur secara budaya organisasi di instansi itu kadang kuat mempengaruhi gitu. Baru viral, baru kemudian ditindaklanjuti gitu kan. Jadi dasolen dengan dasayan selalu akan ketimpangan. Material dengan formil selalu akan menjadi dispute, hak dan kewajiban itu. Ya kan? Ada dasolen, apa dasolen? Ideal. Kemudian yang kedua dasayan, realitas faktanya. Seringkali fakta tidak sesuai apa yang kita harapkannya. Yang ketiga ada dasolen, ada dasayan, ada yang ketiga. Yang ketiga itu dasmu. Baik, jadi pembuktian itu adalah bagian dari formil. Ya, bicara bukti itu adalah hukum itu bergerak secara formil. Jadi hukum itu mati, nggak bisa gerak. Bukti itu yang membuat hukum itu hidup. Nih. Hukum itu mati. Kapan dia hidup? Bukti. Ya. Jadi hukum itu netral, posisinya tidak bisa disebut benar salah. Tergantung bukti itulah kehadiran bukti itu. Dan penegak hukum, lawyer khususnya, bagaimana menemukan, menggali, lebih dari itu menciptakan. Jadi sekali lagi, pembuktian sesuai pengertian para ahli dan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan syarat dengan hukum acara. Hukum acara itu apa? Prosedural, hukum formil. Bahasa lainnya apa? Gerbang menuju pengadilan. Jadi hukum acara itu bagaimana kita sidang, pengadilan. Hukum acara, otaknya itu taruh di dengkul. Nggak ada analisa.
Ya, bagaimana memperjuangkan pertarungan di persidangan itu strategik. Tapi ketika kena bentuk dalam hukum acara, hukum secara formil, nah itu otak nggak bisa jalan, Pak. Ranah teologis, ranah akidah, tauhid itu rasional. Ranah fikih irasional. Fikih itu adalah akibat, produk dari tauhid. Kenapa? Kentut kok bukan cebok, tapi muka yang diasup. Nah, itu udah iman itu, yakin. Itu sama. Anda kalau mendiskusikan dengan Rocky Gerung atau siapapun menyangkut mengenai kawin beda agama itu kenapa dilarang, Anda akan kalah kalau diskusi secara filosofis, secara aspek sosial, aspek psikologi, akan kalah Anda. Bagaimana cinta dibatasi dengan sebuah keyakinan? Biarkan cinta menemukan cintanya. Hati akan bertemu dengan hati yang sesuai dicintanya. Kan demikian. Namun kalanya Anda cukup diskusi argumentasi hukum positif tidak memungkinkan. Mau apa? Utak ditaruh. Kalau Anda mau diskusi secara filosofis mengenai kawin beda agama, mengenai hubungan gay LGBT, iya kan? Nah, apa urusannya? Misalkan secara diskusi secara ini bukan kalah menang, dimungkinkan ada ruang buat mempertahankan argumen paling tidaknya. Tapi begitu hukum positif masuk, sana hidup di Antartika selain dari Indonesia. Hukum kita secara positif melarang. Selesai, Pak. Jadi diskusinya mati, mandek kalau bicara hukum positif. Makanya hukum itu undang-undang sebagai produk dari hukum secara tertulis. Objek dari hukum itu pasti itu undang-undang. Itu kan tertutup, Pak, penafsirannya. Disitulah makna kepastian hukum. Tapi sebelum menjadi undang-undang kan terbuka, unsur apapun boleh masuk. Tapi ketika diketuk, tertutup. Gitu. Ya kewenangannya ada hakim nanti yang memutus perkara. Kan gitu. Tapi sebelum undang-undang menjadi ranah publik isu, itu boleh. Baik. 3 asas yang tidak boleh dilanggar dalam asas legalitas. Dalam pembuktian itu penting. Ada asas lex previa, ya, bahwa pembuktian atau dalam hal ini pembuktian secara jurisprudensi, secara asas legalitas, asas hukum positif itu ada lex previa, bahwa lex previa ini sejalan dengan non retroaktif, ya. Lex previa itu sejalan dengan asas non retroaktif, bahwa hukum itu tidak boleh berlaku surut. Begitu diberlakukan sebuah aturan, saat itulah, sejak diundangkan atau sejak dituangkan dalam kesepakatan itulah berlaku lex previa, tidak boleh berlaku surut atau non retroaktif. Kapan berlaku surut? Terkait mengenai kejahatan yang dianggap luar biasa yang ditentukan lain oleh undang-undang, kejahatan di HAM, hak asasi manusia. Ada juga lex serta. Lex serta itu bahwa hukum itu harus jelas, harus gamblang, harus terang, seterang lampu cemplik katanya, seterang cahaya. Makanya dalam hukum itu ada asas yang dikenal dalam hakim itu harus menjalankan in dubio pro reo. Hakim kalau ragu memutus suatu perkara, dia lebih baik membebaskan terdakwa, yang meringankan terdakwa. Lebih baik membebaskan 1000 tahanan yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itu in dubio pro reo. Jadi hukum harus terang jelas. Nah, kenapa pembuktian administratif yang nanti kita tahapnya itu akan masuk, Mas Nawir, harus terang bahwa orang itu itikat buruk, harus terang bahwa dia itu memiliki dugaan kejahatan, itu harus terang. Makanya tadi, kapan seorang wajib membayar? Ketika ada tagihan, ketika ada perjanjian, ketika ada somasi. Itu kan sebuah gugatan tanpa didahului oleh somasi akan prematur, dianggap tidak cukup. Supaya harus terang. Jangan sampai sudah sekian lama, sekian tahun gak ketemu, kemudian ditagi, ya lupa gitu ya. Ingatkan, ini buktinya, ini rangkaian-rangkaian. In dubio pro reo. Jadi tugas kita ketika di persidangan, khususnya di pidana, mengacak-acak keyakinan hakim. Makanya ketika bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa, kita harus acak-acak itu bukti-buktinya itu. Kita tahu akan kita tolak itu oleh hakim, oleh jaksa, oleh pihak
lawan. Kita tahu akan ditolak. Tapi itu layak untuk kita lakukan dalam pembelaan untuk supaya keyakinan itu kita robah keyakinan. In dubio pro reo. Lebih baik kalau posisi ragu memberi putusan yang meringankan terdakwa. Ekstrimnya gitu. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah. Oh, ekstrim ya. Daripada menghukum satu orang yang jelas tidak bersalah. Artinya proses peradilan itu layaknya peradilan untuk mengungkap kebenaran material apa adanya agar benar bahwa perkara yang disidangkan ini penjahat. Kalau versi hukum civil law Indonesia ya yang bersalah itu mengacu ke minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Makanya di common law itu kan dikumpulkan para juri, tukang parkir, tukang bakso, orang yang nggak ngerti hukum diisolasi, cuma diskusi 2 hal. Terdakwa itu salah atau tidak salah, diisolasi. Kalau apabila salah, nanti hakim yang akan memutus bahwa dia salah, berapa lama sanksinya, dan apabila benar akan dibebaskan. Common law seringkali diartikan unwritten law, kan? Civil law, written law. Itu jangan disalahartikan. Unwritten law dimaksud itu orientasinya lebih kepada nilai-nilai karakter yang tumbuh di masyarakat yang direpresentasikan adalah lewat para juri. Aturannya ada. Negara sebesar Amerika, Korea, India, common law nggak ada aturan. Ada, tapi lebih kepada nilai-nilai yang dianggap tumbuh. Kalaupun ada aturan mengacu pada nilai yang tumbuh di tengah masyarakat. Kemudian ini titik menarik dari pembuktian itu ya di pasal 184 KUHP. Kemudian kalau di perdata itu pasal 1865 KUH Perdata, di situ jelas alat buktinya. Kalau di pidana itu ya keterangan saksi, keterangan ahli, surat nempatin ketiga, surat petunjuk keterangan terdakwa. Ini nanti kenapa keterangan saksi primer? Ini hierarkis ya. Hierarkis itu primer dan sekunder. Artinya nanti saya mau sampaikan ini. Demikian kalau di perdata 1865 KUH Perdata itu bukti surat yang primer, yang utama, baru kemudian keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Coba dari sisi pidana terlebih dahulu. Seperti yang di awal saya kutip pasal 183 keyakinan dan minimal 2 alat bukti. Ya, alat buktinya apa? Ya tadi keterangan saksi. Kalau pastikan keterangan saksi di persidangan itu adalah keterangan saksi yang muncul di lidik sidik yang ada BAP-nya. Kalau kemudian keterangan saksi sebagai secara hierarkis ini paling utama di pidana pertama ini nggak muncul, nggak hadir teman-teman, kita bisa beda pendapat, bisa diskusi. Hanya ada dalam BAP kita bisa nyatakan, kita bisa klaim, bisa kita anggap bahwa proses keterangan BAP semuanya bohong di bawah tekanan, intimidasi. Kalau tidak bisa dihadirkan keterangan saksi itu, 2 paling tidak. Karena ini primer. Ketika tidak bisa dihadirkan hanya sebuah teks BAP, tidak bisa menerangkan, menjelaskan apa-apa. Ini harus ditopang memiliki nilai pembuktian kalau saksi itu hadir. Bukan saksi yang ujuk-ujuk muncul. Tapi saksi yang dihadirkan penting adalah saksi yang muncul sesuai dalam keterangan BAP. Ini gugur nih, nggak ada. Bangunan bukti-bukti yang lainnya, ya, seperti testimonium, visum et repertum, ya, atau bukti-bukti ahli, petunjuk, ya, itu semua gugur, Pak. Karena ini hierarki itu yang paling utama saksi, dan seringkali sidang itu saksi itu hampir biasanya muncul. Tapi kalau nanti ada keadaan yang di luar, ada hal-hal yang primer ini gugur Pak bangunannya, Pak. Karena sifat dari selanjutnya itu adalah pendukung, apalagi misalkan petunjuk. Apa yang dimaksud petunjuk? Alat bukti yang ketiga, keterangan saksi ahli. Petunjuk ini kesesuaian satu alat bukti satu dengan yang lain. Dia tidak bentuk wujudnya, nggak bentuk. Ada foto, ada masuk kamar, ada WA, pesan, ada kesesuaian antara satu alat bukti yang lain. Itu yang dimaksud petunjuk. Kalau di data itu kan persangkaan. Sebetulnya mirip lah petunjuk dengan persangkaan. Persangkaan itu bentuknya apa? Itu kan rasa, sangka. Ya kesesuaian antara satu peristiwa satu dengan yang
yang lain. Nah, disebut namanya kolaboratif evidence. Kolaboratif evidence ini alat bukti di perdata itu dia surat yang pertama. Berbeda pidana saksi. Kalau alat bukti itu surat, misalkan terkait sengketa tanah, tidak bisa dihadirkan bukti suratnya yang pertama, klaim kepemilikannya, gugur, Pak. Kalau konfliknya itu perjanjian, ya dasarnya itu surat. Jadi ini sifatnya hierarkis. Alat bukti yang pertama itu menentukan bagi alat bukti yang lainnya yang sifatnya itu sekunder. Keterangan saksi. Jadi ada di ahli tidak muncul karena mengacu kepada fakta saksi yang dihadirkan. Kalau di pidana itu keterangan ahli itu masuk. Kenapa? Karena mau menggali kebenaran material. Tapi kalau di perdata ahli itu tidak dimasukkan ya dalam urutan. Kenapa? Ya sejauh para pihak bukti-bukti itu boleh dihadirkan, tapi tidak dimasukkan ke dalam hierarki alat bukti. Tapi sejauh perlawanan perjuangan, saya pikir momentum ini harus dihadirkan. Secara teman-teman bisa menghadirkan para dosen untuk menjadi ahli, menyangkut angka bisa dibicarakan, di perdata bisa dihadirkan. Jadi bukti pendukung teman-teman, saksi. Jadi ada keterangan saksi dengan ahli. Jadi nggak ada ya saksi ahli ya. Yang ada saksi ahli atau ahli saksi. Ini punya saya yang mana ini? Ini ada yang punya? Ada yang punya saya? Nggak ada, berarti punya saya. Saya minum. Boleh ditanggapi di sela ya, saya bicara ya. Karena ini materi inti sebetulnya. Dari sebelumnya pengantar hukum, ini inti pembuktian. Berikutnya ya langsung kita bicara mengenai administrasi. Contoh, setelah itu kasus, udah simulasi. Simulasi, go. Jalan, go ahead. Kemudian, yang namanya bukti pendukung itu sifatnya menguatkan bukti yang sudah ada, menguatkan bukti yang primer, selalu dikaitkan dengan bukti utama. Ya, jadi sekali lagi sifatnya hierarkis. Keterangan terdakwa kenapa taruh di paling belakang kalau pidana? Ya namanya keterangan terdakwa, dia akan memberikan keterangan yang lebih menguntungkan dia, subjektif. Tapi secara hukum dia punya hak. Anda masih ingat nggak? Terdakwa itu pakai baju rompi tahanan atau lepas? Lepas. Karena ini adalah pengadilan, dianggap equality before the law. Semua orang itu sama di hadapan hukum. Kemudian mau diperiksa, ya, asas presumption of innocence, praduga tak bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Sekali lagi, pidana lebih pada terkuaknya kebenaran material, sedangkan perdata lebih kebenaran formil. Di mana peran hakim dalam pidana itu mencari kebenaran material, keyakinan kuat berdasarkan minimal 2 alat bukti. Sedangkan hakim di perdata itu menilai bukti sebatas yang diajukan oleh para pihak. Ada teman kita beracara, saya beri substitusi untuk sidang. Sidang pertama aman. Sidang aman. Sidang aman. Pas waktu putusan, Pak, besok putusan, Pak. Terus katanya aman. Iya, Pak. Cuma kok saya nggak diminta jawaban. Saya kok nggak diminta bukti. Saya kok nggak diminta saksi. Hai! Orang yang beracara itu dianggap udah cakap, udah tahu hak-haknya. Hakim tidak pernah mengarahkan, meminta para pihak untuk menjalankan. Ya, hakim mungkin menanyakan berikutnya apa? Saya cukup lanjut gitu. Kalau Anda bertanya ke hakim, ngapain nanya ke hakim? Hakim sifatnya pasif gitu. Pernah terjadi, lawyer. Nah itu ada problem dalam beracara, dia melewati masa magang pelatihan di kantor hukum, dia lewat. Ada orang yang bangga menjadi lawyer tanpa PKPA. Saya bayar PKPA, Pak, tapi saya nggak ikut masuk, hanya bayar aja, bangga dia. Padahal di situ esensi ruh. Tapi ada Nawir bukannya PKA 2 kali. Nggak, ada yang PKPA 2 kali, Pak, saya 3 kali. Oh, bagus tuh. Ya. Oh iya, Firman. Saya PKPA 2 kali. Oh iya, bagus itu. Ya kan, ada. Jadi begitu teman-teman.
Kemudian jenis bukti modern ya rekaman CCTV, digital forensik, percakapan elektronik, pasal 5 ya ayat 1 Undang-Undang ITE itu menjadikan perkembangan itu sebagai bagian alat bukti yang layak untuk diupayakan. Menyatakan informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah. Jadi pengembangannya alat bukti teman-teman draftnya itu muncul nanti. Kopi dari asli, alat bukti kopi dari asli, alat bukti kopi dari kopi, alat bukti kopi dari print. Nah, produknya gitu nanti, menjelaskan. Seringkali orang salah. Nah, Wir, ada teman kita itu menerangkan itu salah. Jadi, pastikan ada bentuknya bagan, ada bentuknya deskriptif naratif, disesuaikan. Ya, kalau bentuk apa? Misalkan KTP. KTP itu mau menerangkan apa sih? KTP penggugat. Menerangkan apa? Bahwa penggugat beralamat sesuai KTP. Sebutin itu dengan nomor NIK ini, gitu kan? Kakak jangan menceritakan kakak itu jangan menceritakan alamat. Kakak kartu keluarga menceritakan bahwa yang bersangkutan punya anak bernama ini, punya istri nama ini. Sertifikat berarti mau menerangkan apa? Sertifikat menerangkan bahwa sertifikat objek gugatan atas nama ini, luas ini, berarti ini alamat di sini. Jadi jangan mensana incorpore sano. Objek gugatannya menceritakan ke sana, keterangannya ke sono, ya kan? Gak nyambung ya. Jadi harus sesuai dan realistis. Jangan ada pendapat dalam alat bukti itu, jangan ada pendapat kecuali dalam keterangan. Jadi ada kolom alat bukti, kolom menerangkan, ya kan? Hindari hal-hal yang sifatnya penafsiran. Jadi keterangan berbasis pada fakta. Cek menerangkan, cek dengan nomor sekian, jumlah sekian, gitu yang dikeluarkan oleh penggugat atau tergugat. Kemudian kegiatan pembuktian itu materi selanjutnya setelah alat bukti itu adalah mencari itu. Anda kira klien dengan serta-merta akan cerita apa adanya? Itu penting. Pertanyaannya begini, bagaimana membangun rasa trust kepada klien? Gestur diantaranya. Gestur, penampilan, ya, pembicaraan, nggak sebentar-sebentar jual kecap. Saya pernah, belum diceritain, saya pernah, ya kan? Orang sekarang pintar. Pertanyaan klien tahu nggak sekarang ini, saat ini? Terhadap perkara ini, Pak, yang saya sedang alami, apakah Bapak sudah pernah menangani? Mampus, nggak bisa jual kecap, ya kan? Jadi selain penampilan, jas, baju yang rapi, listening skill, mendengar, ya, jangan pernah memutus, karena ini bagian pelayanan. Profesi apapun di dunia ini bisa beda-beda, tapi yang menyatukan satu profesi dengan yang lain apa? Skill mendengarkan, listening skill. Karena posisi kita dengan klien itu tidaklah setara, superior, inferior. Kita kan penasihat hukum, jasa pemberi nasihat hukum. Ya kita superior dong, ya kan? Dia kan lagi butuh, orang yang lagi sakit kan. Nggak ada proses debat. Kalau dia mendebat, kita reputasi, trust kita dipermasalahkan. Jadi ini terkait pembuktian, bukti kan ada sama pihak. Dia mau cerita apa adanya, membangun trust. Dari tubuh, pakaian, kemudian mendengar yang baik, ya, parafrase, mendengar, mengulang, mengerti, ya. Jadi kadang klien itu terbuka dalam pertengahan, Pak. Kadang di ujung. Kalau Anda menemukan di awal, itu bagus. Biasanya informasi dari orang. Ya. Jadi penting membangun integritas, membangun nilai diri, layak dibayar. Oh ini lawyer. Bagaimana pertama ketemu, orang itu lihat, lawyer. Dari pakaian, oh ini lawyer. Tapi fisik orang oke. Tatapan pertama, kesan pertama oke. Tapi kesan selanjutnya nggak bisa lewat fisik, lewat gestur. Pada ujungnya apa? Integritas. Bagaimana membangun, makanya tadi saya bilang, dibandingkan kantor, dibandingkan penampilan, itu penting. Ada yang lebih penting lagi. Apa itu? Pelayanan, esensinya. Jangan Anda bilang ngerti-ngerti, tahu-taunya nggak ngerti. Mendingan gali di awal pertanyaan sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Teknik wawancara mainkan.
Ada deal-deal honorarium, ya, tau-taunya dirubah, nggak bagus itu ini. Terus misalkan ada deal-deal terkait penanganan, atau ada temuan perubahan. Sebetulnya sepanjang Anda komunikasikan di awal itu nggak masalah. Jadi mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menciptakan sangat terkait dengan fakta-fakta peristiwa yang diceritakan oleh klien. Kemudian menemukan penafsiran, teorinya, bangun, unsur, melawan prestasi, kalau PMH, ya kan, argumen, naratif, teorinya, larikan, kembangkan gitu. Saya punya tradisi di kantor, dan ini saya tularkan teman-teman, setiap perkara selesai, dokumentasikan soft file, ya, hard file-nya, kemudian buat catatan, rangkum, resume. Biasanya selesai. Itu buat catatan kecil dan kaitkan dengan teorinya. Terus gitu. 3 tahun, gak usah lama-lama, Anda akan jadi. Gitu. Jadi kasus itu hilang begitu saja. Penting administrasi hukum, filing. Di luar negeri atau mata kuliah filing. Sampai dijadikan mata kuliah. Saking pentingnya. Anda bisa jadi penanganannya bagus, keren. Dokumennya acak adul kemana-mana. Nggak bisa. Karena pembuktian civil law Indonesia itu surat, Pak. Anda bicara bagus. Pada ujungnya apa? Laporan polisi tertulis. Jangan lisan kayak orang awam. Gugatan tertulis. Kemudian merancang pertanyaan dan jawaban. Ini seni beracara itu teman-teman ada di keterangan, di pembuktian. Pembuktian tulis dan di keterangan saksi. Nah, mainkan di situ. Pertanyaan itu paling tidak. Nanti kalau di sela ini apakah memungkinkan, nanti kita diskusi sama Mas Nawir, seni bertanya di pengadilan. Paling tidak secara singkat pertanyaan pembuka, pertanyaan pokok, pertanyaan inti, nusuk tuh, giring pertanyaan itu. Biasanya saksi lawan itu akan tidak. Bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang pastikan jawabannya tidak, tapi harusnya iya, gitu kan. Termasuk saya pernah mengatur pola meruntuhkan argumen keterangan saksi lawan itu gugur semua. Saudara kenal? Tidak. Saudara kenal? Tidak. Saudara kenal? Tidak. Saudara mengetahui? Tidak. Saya coba sebut nama lawyernya, iseng-iseng. Saudara kenal? Dia tidak. Dia tidak. Catat. Panitra, semua keterangannya bohong. Kamu kenal gak dengan pengacaramu? Kenal. Namanya? Lah tadi dia bilang gak kenal. Gitu kan, sampai. Itu sebuah hal yang dasar, basic untuk menggugurkan. Misalnya. Kalau dia akan jawab tidak, tapi beri pertanyaan yang jawabannya iya dan dia akan jawab tidak. Di antaranya itulah teman-teman. Jadi Anda tidak bisa menggali, membuat pertanyaan strategik yang bagus, yang baik, kecuali satu, kuasai materi, kuasai permasalahan. Dari situ bagaimana seni bertanya yang mengarah pada menguatkan pembuktian kita dan menghancurkan, menggugurkan pembuktian dari lawan. Pada ujungnya adalah seni bertanya. Kalau di common law memang dari awal tanya jawab, dialog. Tapi di civil law itu kan nggak menarik untuk difilmkan, untuk didokumentasikan. Gugatan sudah cukup dianggap dibacakan. Jawaban sudah cukup dianggap dibacakan. Menunggunya 5 jam. Sidangnya bisa 5 menit, bahkan kurang dari 5 menit. Dalam proses jawab jinawab. Tapi dalam proses kesaksian itulah esensi dari sebuah persidangan. Gitu. Baik, terakhir ada beberapa asas hukum pembuktian. Tadi aktori, incumbent, probasio, ya, yang mendalikan dia yang membuktikan. Terdakwa tidak dibebankan pembuktian. Kuasa hukum penasihat. Jadi ada istilah kuasa hukum penasihat hukum. Camkan baik-baik. Penasihat hukum dalam praktek itu untuk pidana. Jangan, masih ada lawyer-lawyer itu dalam perkara perdata penasihat hukum atau sebaliknya. Kuasa hukum dalam praktek itu perkara perdata. Penasihat hukum dalam perkara pidana. Satu saksi bukanlah saksi. Unus testis, nullus testis. Dan saksi itu apakah boleh keluarga? Perkara perdata pidana jangan ada hubungan pekerjaan. Jangan ada hubungan darah keluarga. Tapi terkait hukum keluarga, family law, itu nggak ada. Yang lain harus memang harus keluarga, nggak masalah. Alat bukti itu bersifat harus terang, pasti. Disitulah administrasi hukum lagi. Perlu pembuktian. Jadi bukan hanya menemukan, bukan hanya mengumpulkan, tapi menciptakan. Kata menciptakan itu menarik teman-teman. Menciptakan itu ada 2, yang legal, yang ilegal. Yang ilegal ini tidak bisa dijadikan bukti. Bukti itu yang sah itu adalah yang perolehannya benar, gitu. Nggak bisa.
Ada orang di berita saya baca ya kan, melapor ke polisi, dia beli ganja, yang datang sayuran. Dia lapor ke polisi ya kan. Ditangkap, nggak boleh ya kan. Objek yang diperjanjikan ilegal. Asas beban dari tekanan ya. Jadi pastikan bahwa perjanjian keterangan yang diberikan itu tidak dalam tekanan. Kalau saja dalam tekanan, berarti kalau di perdata tidak sesuai pasal 1320 KUH perdata, ya kan? Harus sepakat. Artinya apa? Tidak ada tekanan. Asas akusatoir, ya kan? Ada namanya inkusitor, ada inkusitor, ada akusatoir. Apa bedanya? Dalam asus akusatoir itu menempatkan terdakwa itu sebagai subjek, bukan objek, bukan seorang yang diserang. Dia sebagai subjek hukum yang memiliki hak. Jadi asas akusatoir ini makanya kenapa terdakwa itu melepaskan bajunya. Masuk ke ruang sidang itu melepaskan. Karena dia sebagai pribadi, sebagai subjek hukum yang dilindungi undang-undang. Sampai kapan dia bersalah? Sampai pembuktian menyatakan dia itu bersalah. Sepanjang belum ada pembuktian menyatakan dia bersalah, dia dianggap layaknya seorang manusia. Bukan sebagai objek yang harus dirundung, yang harus diserang harkat martabatnya. Tapi kalau di kepolisian, asas praduga tak bersalah kan nggak bisa diterapkan. Kalau di peradilan itu berlakulah asas akusatoir, maka di kepolisian, di pemeriksaan itu asasnya inquisitor. Inquisitor itu ya pemeriksaan tahap awal sidik itu berangkat dari negatif. Berangkat dari mengejar gitu kan. Nanti kemudian diperiksa oleh hakim. Ada satu pengacara menyatakan bahwa hakim itu harus gunakan asas indubio pro reo. Kalau ragu dilepaskan. Ini pahami sekali lagi bahwa asas itu peruntukan penekanannya itu kemana. Tidak ada satu kebenaran itu benar buat yang lain. Secara universal kebenaran akan selalu benar. Tapi dalam prakteknya kan teman-teman ada asas hukum pidana, ada asas perdata, ada asas buat kepolisian, ada asas buat hakim. Indubio pro reo itu untuk hakim. Kalau ragu itu lepaskan. Nggak bisa diterapkan ke polisi. Indubio pro reo ada di TV. Ya, saya tidak sebutkan namanya. Indubio pro reo. Polisi harus melepaskan kalau ragu. Enggak. Kan disitulah akusatoir dengan inquisitor. Jadi inquisitor itu memang menempatkan sebagai objek. Minimal 2 alat bukti dikejar. Hakim nanti yang akan memeriksa, memutus. Makanya garda terdepan dalam penegakan hukum. Asas kewajiban memberikan keterangan saksi. Jadi warga negara punya hak, punya kewajiban untuk dimintain keterangan. Apalagi di pidana. Kalau tidak hadir 2 kali panggilan dapat jemput paksa pidana. Ya, itu negara aktif mewakili representasi negara. Saya sering selaku mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau di Bogor itu seringkali orang yang berperkara itu, Pak, saya enaknya datang atau enggak? Saya bilang datang. Ini negara. Negara yang diwakili oleh pengadilan. Saya mewakili mediator non hakim. Saya memanggil saudara untuk hadir, untuk selanjutnya silakan konsultasikan dengan kuasa hukum. Meminta negara melalui pengadilan. Nah, memberikan keterangan saksi. Cuma nanti penasihat hukum teman-teman kalau ada klien meminta saksi, ingatkan hak dan kewajibannya, transportasi, akomodasinya, perjuangkan. Ada etika kesaksian, bersumpah berdasar agama dan keyakinan. Ya. Kalau saksi itu tidak disumpah, misalkan lupa hakimnya, maka keterangannya tidak memiliki nilai pembuktian. Nah, kapan memiliki nilai pembuktian? Ketika disumpah. Kalau lupa, tidak disumpah, tidak memiliki nilai pembuktian. Anak kecil dihadirkan di persidangan. Dia ini enggak? Harus disumpah enggak anak kecil? Enggak. Iya kan? Dia tidak memiliki alat pembuktian. Tidak alat bukti. Tapi menambah keyakinan dari hakim. Kemudian ada asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, di awal sudah kita jelaskan.
Seringkali memahami orang asas praduga tak bersalah, presumption of innocence itu seseorang tidak dianggap bersalah sampai hakim pengadilan memutus bersalah. Itu penafsiran. Arti awalnya seseorang tidak bersalah sampai kemudian terbukti dia bersalah. Kapan seorang bersalah? Baru penjelasannya sampai hakim memutus dia bersalah. Semua orang itu baik. Kapan tidak baik? Sampai terbukti ketidakbaikannya. Semua tempat itu suci. Semua tempat itu suci. Kapan nggak suci? Sampai terbukti ketidaksuciannya. Semua makanan itu halal sampai terbukti ketidakhalalannya. Gitu ada kesesuaiannya. Dia asas presumption of innocence itu seorang dianggap tidak bersalah sampai kemudian terbukti sebaliknya. Jadi seringkali kita dengar maknanya teman-teman sampai hakim memutus. Itu penjelasan. Ya, tapi asli awalnya asas presumption of innocence praduga tak bersalah, seorang dianggap tidak bersalah sampai kemudian terbukti sebaliknya. Gitu awal aslinya. Asas legalitas, pembuktian harus sesuai dengan KUHAP. Jadi pembuktian itu, karena ini hukum acara, ya sesuai dengan KUHAP dan sesuai dengan hukum acara perdata. Tidak ada pidana, tidak ada kesalahan, sampai aturan, hukum, undang-undang mengatur demikian. Makanya, nulum delactum nulla puna sempre, lege, bukan lex, bukan juris. Lege, apa itu lege? No, lege itu undang-undang. Bedakan lege, lex, juris. Lege itu undang-undang. Jadi undang-undang. Kalau lex baru aturan. Lex superiori delegas lex inferiori, lex spesialis delegas generalis, lex posteriori delegas itu teman-teman sepertinya analisa akan dapat kalau hal yang dasar dipahami. Lege undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang yang mengaturnya, disebutnya undang-undang. Bukan lex, bukan juga juri. Bedakan lege, lex dan juri. Hakim bebas menilai kekuatan bukti. Bukti satu kontainer sekalipun, hakim bisa mengabaikan. Kalau tidak dibarengi dengan keyakinan, hakim bisa mengabaikan. Kewenangan, apa? Ius curia novit. Dianggap benar. Gitu. Kemudian, actori incambit probatio sudah, kemudian terhadap yang sudah jelas tidak lagi dibutuhkan penjelasan. Anda tahu pengertian, makna definisi. Sesuatu yang memerlukan penjelasan lebih. Kalau sesuatu itu sudah dipahami, hakikatnya nggak perlu lagi definisi. Demikian juga bukti. Bukti itu dianggap sesuatu yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kalau sesuatu sudah jelas, nggak perlu lagi. Ini kaidah umum. Ya. Sesuai dengan common sense, logika umum. Asas larangan bukti yang sah. Bukti itu pastikan perolehannya itu secara sah. Bakar, bunuh. Kenapa? Nggak beres. Makar. Melawan makar benar, tapi benar itu akan benar jika dengan cara yang benar. Bukanlah kebenaran membela kebenaran dengan cara yang salah. Polisi itu kan penegak hukum, ya dia harus tegak. Dia kalau miring nggak bisa dia negak, dia lurus dulu. Anda bisa nggak memberikan sesuatu, Anda nggak punya sesuatu itu. Anda kalau mau memberikan, Anda punya dulu, baru Anda bisa memberi. Anda mau menegakkan orang lain, meluruskan, ya Anda lurus dulu, tegak dulu, gitu kan, kurang lebih. Nah, jadi bukti itu ada sesuatu yang tidak jelas. Butuh jelas? Lanjut. Kemudian larangan bukti yang tidak sah harus sah. Ya. Melustasi sudah. Ya. Lex semper debit remedium. Pastikan bahwa hukum itu adalah untuk obat, untuk solusi. Ya, untuk solusi. Kemudian hukum selalu menyediakan upaya pemulihan. Oke. Asas kejujuran, keterbukaan. Jadi kalau terbukti ada sindikasi, ada manipulasi, nah itu sampaikan, itu lawan itu. Harus terbuka, harus terang. Hakim harus memberikan hak yang sama kepada para pihak. Indubio pro reo sudah, berikutnya saya sampai nanti ke administrasi, surat kuasa, undangan somasi, kemudian pertemuan selanjutnya kesepakatan perdamaian pada perjanjian. Jadi teman-teman, itu mungkin materi terakhir sebagai materi kedua dari pembuktian bagaimana sisa hidup kita ini. Anda sudah mengikuti pendidikan, Anda tahu penjahat-penjahat, koruptor-koruptor mereka kok kuliah juga seperti itu. Cuma kenapa sampai kemudian dia melakukan kejahatannya, melakukan tindak pidana yang sebelumnya dia itu lawan, bahwa pelaku kejahatan sekalipun bukan pelaku kebaikan, selalu dibangun argumentasi pembenar atas perbuatan yang dia lakukan. Maka perlu kejujuran dalam memandang sebuah peristiwa,
kejujuran terhadap diri. Seringkali pelaku kejahatan itu dalam melakukan kejahatannya itu membangun argumen, membangun narasi, membangun bukti-bukti gitu kan. Nah, siapa yang paling mengetahui pada ujungnya proses profesi yang kita jalankan terkait materi pembuktian yang kita jalankan apakah sesuai hukum atau tidak, pada ujungnya ini untuk menyangkut diri kita, antara kita dengan diri kita dan Tuhan. Yakin bahwa selain upaya hukum baik secara tingkat awal maupun upaya hukum sampai tingkat PK, bahwa ada peradilan dari itu. Akhirat itu nyata, real itu ada, keabadian itu ada, dan itu paling tidak menjadi pengingat kita dalam menjalankan profesi bahwa hidup ini akan berakhir, bahwa perjuangan pembelaan yang kita lakukan ini adalah bagian upaya untuk menyongsong hari keabadian itu. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.